setengah jam yang lalu. Nah, kalau ilmunya lebih ditarik lagi ke atas ke ilmu muskuloskeletalmu, saya diminta untuk menolong pasien ini. Apa yang saya kerjakan? Pertama tentu, ya kan? Saya perkenalkan diri, saya Dr. Ed yang berjaga hari ini dengan Bapak siapa? Hanya dijawab Bapak Ahmad. Ini Bapak ini dalam laporan mengalami cedera perlukaan yang saya kerjakan. Melakukan primary survey, menilai RW-nya. Sama dengan saya Bapak, saya ini Pak Ahmad. Suaranya clear berarti RW paten. Breathing-nya kita hitung nafasnya bagus. Circulation raba nadinya nggak ada shock. Disability-nya atau BCS-nya ada 15, berarti ABCD-nya normal. Masuk kita ke secondary survey, barulah kita anamnesis tentang luka. Nah, besok ujian saya lihat tidak sampai ke sana, hanya sampai focusing kepada tata laksana lukanya. Ya kan? Seharusnya naik lagi ke atas tuh. Karena mau dia lukanya seperti ini, mau lukanya hanya tertusuk duri, mau terburai-burai ususnya di IGD, sebagai seorang dokter yang menangani emergency trauma, yang kalian kerjakan pertama nilai jalan nafasnya. Tidak peduli ini dengan ini, kira-kira begitu saklek nih. Karena bisa jadi nanti ususnya terburai, rupanya di sini ada sesuatu yang sedang nyangkut di jalan nafasnya. Kamu sibuk aja, oh ususnya keluar mana, ember mana, mati pasiennya karena jalan nafas nggak kalian amankan. Muncratlah darah sampai ke loteng di sini, ya kan? Kalian udah sibuk aja nih gimana mengklaimnya, rupanya bracingnya ada tension pneumotorak, pasiennya sesak mati pasiennya. Itu makna filosofinya, ya. Dan membentuk perilaku itu nggak gampang. Selalu aja biasanya reaktif di IGD itu. Nampak luka, berteriak-teriak, fokus saja ke lukanya. Nah, makanya harusnya ini tolong ingatkan juga diri kalian prinsip daripada ATLS itu. Primary survey itu. Airway, breathing, circulation, dan disability, baru kita masuk ke sini. Oke, kita nggak menguji itu, saya hanya mengingatkan itu. Kita fokus ke sininya. Jadi kita rubah soalnya. Ada Tuan Ahmad, 20 tahun, datang dengan diagnosa pulmus laceratum di lengan bawah kanan, ya kan? Saya diminta untuk menolong pasien ini. Apa yang akan saya kerjakan? Yang pertama, saya perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum Bapak Ahmad, saya dengan Dr. Ed yang berjaga pada siang hari ini. Dari data yang ada, saya mendapatkan Bapak mengalami luka robek pada lengan bawah kanan. Saya sudah lihat ukurannya, ini sekitar 5 cm kali setengah cm. Untuk itu Bapak Ahmad, ini penyembuhan lukanya tidak akan bagus kalau tidak dibantu dengan jahitan. Saya akan melakukan prosedur hecting pada Bapak sambil membersihkan luka Bapak. Apakah Bapak bersedia? Dijawab bersedia, ya kan? Baik, kalau Bapak bersedia silakan Bapak berbaring, saya akan siapkan alat dan bahan. Siapkanlah alat dan bahannya, sebutkan semua alat dan bahannya. Pertama boleh kalau mau dari awal ya, seperti kita masang kateter kemarin, air mengalir, sabun cuci tangan, satu buah handscoon non steril kalau perlu menilai awal tadi. Kalau tidak langsung aja handscoon steril satu buah minor set yang berisi gunting, dua buah kalau dapat jaringan sama jaring benang, pinset, ya kan? Kalau dapat 2 siruges sama yang anatomis, satu buah nerfudar, satu buah klem, tangkai pisau, kemudian scalpel dengan ukuran berapa yang kita belum ke nomor 11, lalu spet 5 cc satu buah, lidocaine kita perkirakan ini perlu sekitar 3 ampul, berarti sekitar 3 ampul, NaCl 0,9% sebanyak 6 liter, begitu. Saya akan perlu jahitan kayaknya nih satu lapis saja, ya kan? Saya perlu prolen nih kayaknya ukurannya sekitar 30 saja, prolen 30 satu buah, kemudian plester, juga kasa steril untuk menutup luka. Baik Pak Ahmad, kita akan mulai penjahitan luka. Pertama saya cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, pasang handscoon steril, handscoon yang mesti steril. Lupa saya siapanya. Betadine sama betadine, ya. Nah, bayangkan ini sudah ada semua ya. Nah, ini prinsip sterilitasnya harusnya sama kayak pasang kateter nih, harusnya dikumpulkan dalam ini, ya. Saya ulang lagi lah alat dan bahannya ya. Yang pertama air mengalir, sabun cuci tangan, satu buah handscoon steril, saya nomor 7,5, satu buah minor set yang berisi set-set yang tadi, ditambah betadine sama betadine, dan satu buah lubang steril, spet 5 cc satu buah, kemudian lidocaine sebanyak 3 atau 4 buah, lalu prolen 30 satu buah, kasa steril, kemudian betadine, kemudian plester. Langkah pertama saya cuci tangan, pasang handscoon steril. Kalau diagnosa luka sudah tegak, nggak perlu lagi handscoon non steril. Handscoon non steril biasanya untuk memegang luka, ya kan? Nah, handscoon steril, bayangkan saya udah pasang handscoon steril.
Lalu saya akan lakukan tindakan disinfeksi. Ada kasa, bayangkan saja kasa. Nah, perihkah pasiennya? Iya, ini perih nih, karena belum dibius. Ya kan? Ini jangan kebalik urutannya. Memang perih ini yang pertama. Kita akan lakukan. Nah, ini prinsip dulu, kalian kateter sama saya. Berarti ini lukanya lebih banyak kuman sini atau sini? Di sini dong. Di sini dong banyak kumannya. Berarti kita akan lakukan disinfeksi dari jangan dari luar ke dalam. Karena banyak kumannya sini nih. Nah, kita akan lakukan disinfeksi dari luar ke dalam, buang ke tong sampah. Lalu kita pasang duk lubang steril. Besok pas latihan selanjutnya saya berharap akan ini. Oke. Pasang duk lubang steril. Mana speknya? Bayangkan ini steril ya. Tahapan selanjutnya tentu kita akan lakukan pembiusan. Mukanya kelihatan suntik nih. Nah, di pinggir ini kita bius. Oke. Masuk biusnya. Titiknya kira-kira di sini akhirnya. Suntik sambungnya sedikit di belakang ini sehingga dia nggak nyeri lagi suntik kedua nih. Bius. Nah, kalau tadi di sini akhir ujung jarum kita di sini mulai tusuk sehingga nggak ngilu dia. Begitu proses keliling. Tidak bisa ya. Oke, ini pegang. Oke. Baik, kita tunggu sejenak, udah nggak sakit lagi. Selanjutnya saya lakukan proses pencucian toilet luka. Minta bantu ke asisten, disiramnya luka ini. Setelah disiram luka, ya kan, mungkin sekitar 1-2 liter aja dulu. Nah, ternyata ini bagus, ya kan. Kita akan nilai perlu enggak kita melakukan debris demam. Patokannya adalah pinggir luka ini yang sehat yang akan kita jahit, kulitnya ini nggak boleh nekrose, mati, dan ada tanda-tanda tidak mati, ada aliran darah. Nah, umumnya kalau begini ini mesti dilakukan nih suatu proses debris demam. Oke, nah, udah nggak terasa ya Pak Ahmad, saya akan lakukan debris demam luka. Pinggirnya ini mungkin sekitar 1 atau 3 mili, 2 mili, kamu insisi nih. Di insisi, dibuang, ya kan? Lalu yang ini juga. Oke, saya lakukan debris demam luka. Nah, jangan terlalu lebar ya, nanti jadi gerap kulitnya oleh kalian. Nah, pinggir kulitnya udah bersih. Sudah tidak ada lagi jaringan nekrose, ya kan? Udah berdarah pinggirnya, nampak di situ kapiler apa namanya, ozingnya udah nampak. Berarti kita senang. Karena penyembuhan luka nanti perlu aliran darah, perlu fibroblast, perlu kolagen, perlu nutrisi. Nah, boleh kalian sambung toilet luka lagi, dilusen yang tadi sampai 6 liter. Nah, setelah itu bayangkan luka ini pindah ke sini, ya kan? Karena kita nggak punya prolen, kita hanya punya ini, ya kan? Bayangkan luka ini pindah ke sini ya. Oke. Saya hanya menggunakan side. Ini nggak enak nih, sidenya nggak enak. Tapi kalau ujian carilah yang enak ya. Cari yang enak alat nih. Kalau alat ini nggak enak, nggak bisa kita kerja. Oke. Baik Pak Ahmad, kita mulai melakukan penjahitan ya. Ini cukup 1 lapis, ya kan? Oke, kalian contohkan. Mungkin nggak 2 jahitan ya. Udah enak. Udah aus. Ini enak makannya tapi manuvernya kurang enak. Oke, contohkan nggak? Nah, begini. Nggak steril ya. Ini saya khawatir nih prinsip septik antiseptik kalian kacau. Jarak antar jahitan 0,5 senti saja, sekitar sini. Nah, kalau terlalu rapat tentu nekrose pula jaringannya. Oke. Nah, saya buru-buru, saya surgical lepas juga dia. Oke. Anggap sudah selesai, saya menjahit sekitar 7 jahitan. Baik, Pak Ahmad minta kasa, ada kasa. Udah kalian siapkan nih. Kasa, itu separator bukan kasa. Setelah selesai jahitan, ya kan, lukanya kita tutup dengan kasa. Tidak lengkap nih alat kalian. Tutup dengan kasa, kasih plester, ya kan. Baik Pak Ahmad, lukanya sudah sembuh, sudah saya jahit, sudah saya tutup dengan kasa steril. Bapak akan saya kasih antibiotik sama anti nyeri selama seminggu. Minggu depan Bapak datang lagi untuk kontrol.